Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Khususnya kelas 10 SMK Ma'arif NU 2 Aji Barang. Di sini nanti kita akan belajar mengenai materi-materi yang ada di kelas 10. Untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai nilai mutlak. Sebelumnya tentunya kita perkenalan dahulu ya. Perkenalkan dulu, nama saya Alfiah Ramadhani Maksum. Anak-anak biasa panggil saya Bu Alfi atau Bu Alfiah juga boleh ya. Nanti kita akan bertemu, semoga kita akan segera bertemu dalam keadaan new normal tentunya juga tetap menjaga kesehatan, masuk dengan sesuai dengan protokol kesehatan juga. Anak-anakku yang saya cintai, untuk pertemuan kali ini nanti kita akan membahas mengenai persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Untuk masuk ke persamaan nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak, tentunya kita harus mengenal yang namanya persamaan linier dan pertidaksamaan linier. Nah, materi kita untuk kali ini nilai mutlak, persamaan linier, pertidaksamaan linier, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, tentunya kita harus tahu apa sih itu yang namanya nilai mutlak, yang seperti apa nilai mutlak itu. Nah, tentunya kalian juga bisa memahami namanya mutlak. Sesuatu yang mutlak itu pasti akan bernilai positif, ya kan? Nah, jadi nilai mutlak itu adalah jarak antara bilangan itu dengan 0 pada garis bilangan real. Kalau kita gambarkan garis bilangan pada garis bilangan, kita contohkan sebuah mobil, misalkan mobil A berjalan dari kota A menuju ke kota B dengan jarak 100 meter, maka jarak dari 0 ke 100 meter itu jaraknya berapa? Tentu saja jaraknya 100, positif 100 ya, dan jarak tidak ada yang negatif. Nah, contoh lagi, nilai mutlak negatif 5. Negatif 5, jarak dari 0 ke negatif 5. Maka kalau kita gambarkan ke garis bilangan dari 0 ke negatif 5, tentunya memiliki jarak 5, bukan negatif 5 tapi jaraknya 5. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Nah, di sini definisinya, jika X bilangan real, nilai mutlak X dapat dituliskan dengan tanda seperti ini. Ya, jadi ada garis lurus di samping kanan dan samping kirinya. Ini dibaca nilai mutlak dari X. Nah, definisinya ada 2. Jika nilai mutlak dari X itu jika bernilai positif itu jika X-nya lebih besar dari 0. Namun bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, ini titik-titik yang kita peroleh pada tabel disajikan dalam koordinat kartesius. Nah, koordinatnya seperti ini ya. Jadi membentuk grafik seperti ini. Kemudian, nah, sebelum kita masuk ke persamaan nilai mutlak, tentunya kita harus mengenal dulu ya. Kita mengingat-ingat apa itu yang namanya persamaan linear. Persamaan linear itu ada yang 1 variabel, ada yang 2 variabel, ada yang 3 variabel. Nah, di sini kita akan mempelajari persamaan linear yang 1 variabel, karena nanti kita juga akan mempelajari persamaan nilai mutlak 1 variabel pula. Di sini saya contohkan, misal harga ballpoint
itu sama dengan X dan harga buku sama dengan Y, maka untuk 4 ballpoint dan 7 buku kita notasikan dengan 4X plus 7Y. Ya, ingat 4X plus 7Y karena X-nya adalah ballpoint dan Y-nya adalah buku. Kemudian jika 2 ballpoint plus 3 buku, ballpointnya X, bukunya Y, maka kita bisa kita notasikan dengan 2X plus 3Y. Kalau harga 2 ballpoint plus 3 buku sama dengan 10.000, maka kita notasikan dengan 2X plus 3Y sama dengan 10.000. Gitu ya. Maka harga 2 buku sama dengan 2 buku itu X. Maka 2X sama dengan 5.000. Nah, berasal dari sini. Nah, yang atas ini adalah persamaan linier 2 variabel karena memiliki 2 variabel yaitu X dan Y. Kemudian yang bawah ini adalah persamaan linier 1 variabel karena hanya memiliki variabel X. Nah, kemudian cara menyelesaikan persamaan linier. Cara menyelesaikan persamaan linier pada persamaan linier 2 variabel itu ada beberapa cara. Yang pertama dengan metode eliminasi. Masih ingat ya metode eliminasi yang intinya kita menghilangkan salah satu variabel. Nah, kemudian dengan metode substitusi atau mengganti variabel yang satu dengan variabel yang lain, itu metode substitusi. Kemudian metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Metode campuran itu biasanya kita gunakan pada persamaan linier 2 variabel, ya, sistem persamaan linier 2 variabel. Yang kita gunakan biasanya itu metode eliminasi dulu, baru metode substitusi. Ketika hasil dari eliminasi sudah diketahui, kita baru memasukkan hasilnya disubstitusikan ke persamaan yang satunya. Kemudian yang terakhir bisa juga kita gunakan metode grafik. Nah, contohnya ini. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier berikut. Persamaannya X min Y sama dengan 2, 3X min 7Y sama dengan min 2. Nah, di sini bisa kita lihat jawabannya. Nah, untuk mencari penyelesaian atau himpunan penyelesaian dengan metode grafik, tentunya kita harus membuat sebuah grafik. Ya, itu sudah pasti, sudah kalian ketahui ya. Untuk membuat grafik, berarti itu grafik itu biasanya sebuah garis. Garis itu atau grafik itu biasanya akan terbentuk minimal pada 2 buah titik, ya, berarti kita harus mencari minimal 2 buah titik agar grafik 1 dan grafik 2-nya terbentuk. Yang pertama pada persamaan X min Y sama dengan 2, maka pada persamaan 1 kita peroleh titik X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti 0, min 2. Sedangkan titik 2-nya itu 2, Y-nya 0. Berarti titiknya 2,0. Nah, kemudian pada persamaan yang kedua, ini 3X min 7Y sama dengan min 2. Maka untuk mencari titiknya agar terbentuk sebuah grafik garis, kita misalkan kalau X-nya 0, maka Y-nya 2/7. Kalau Y-nya 0, maka X-nya min 2,3. Berarti titik 1-nya 0,2/7. Sedangkan titik 2-nya min 2/3,0. Nah, ini grafiknya sudah terbentuk. Ini titik 1, ini garis 1, ini dari persamaan 1. Sedangkan ini persamaan yang kedua. Maka himpunan penyelesaiannya terletak di sini. Nah, di perpotongan titik ini. Nah, ya, maka himpunan penyelesaiannya adalah 4,2.
Itu persamaan linier 1, 2, dan 3 variabel. Kemudian untuk pertidaksamaan linier. Nah, sebelum kita masuk ke nilai mutlak, kita mengingat lagi pertidaksamaan linier. Pertidaksamaan linier bentuk umumnya itu seperti ini. Ini bentuk umumnya AX plus BY plus C kurang dari 0. Mengandung tanda-tanda ketidaksamaan, ya, tanda ketidaksamaan seperti ini. Kurang dari atau sama dengan, lebih besar ataupun lebih besar atau sama dengan. Nah, nanti kalian bisa kerjakan soal-soal ini untuk sebagai bahan latihan, bisa menggunakan perpindahan ruas, ya, atau dengan cara mengalihkan dan mengurangkan atau menjumlahkan atau membagi ruas kanan dan ruas kiri dengan nilai yang sama. Nah, ini juga kalau yang tadi latihan pada sistem pertidaksamaan linier, kalau yang ini latihan untuk sistem persamaan linier 2 variabel. Bisa gunakan metode eliminasi, substitusi, ataupun campuran. Grafik juga boleh. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan nilai mutlak. Yang tadi nilai mutlak, ya. Nilai mutlak, jangan lupa, nilai mutlak itu selalu bernilai positif, ya. Jadi nilai mutlak itu selalu bernilai positif, dinotasikan dengan tanda garis lurus di samping kanan dan samping kiri. Contohnya, nilai mutlak dari min 3. Nilai mutlak dari min 3 berarti ya 3. Nilai mutlak dari 5 berarti sama dengan ya 5. Nilai mutlak dari min 2020, ya, kalau ada nilai mutlaknya ya otomatis hasilnya adalah positif, berarti 2020, seperti itu, ya. Nah, di sini untuk sifat dari nilai mutlak, ada hubungan apa antara nilai mutlak dan akar X kuadrat? Nah, di sini bisa kita lihat tabelnya. X-nya untuk yang deret atas ke kanan itu ada min 4, min 3, min 2, min 1 sampai dengan 4. Kemudian yang bawah X kuadrat, ini ada nilai mutlak dari X, ada akar X kuadrat, ini X-nya, ya. Yang pertama, kita lihat tabel dari kolom 1 dan kolom 2 saja. X kuadrat. Kalau X kuadrat X-nya min 4, maka X kuadratnya sama dengan 16. Nah, kita lihat yang positif. Ini saja, 2. 4 dan min 4. Maaf. Kalau X-nya 4, maka untuk X kuadratnya sama dengan 16, sama, ya, berarti bernilai positif. Kemudian harga mutlak, nilai mutlaknya, kalau X-nya min 4, maka kalau X-nya nilai mutlak dari X, X-nya kita ganti dengan min 4, maka nilai mutlak dari min 4 sama dengan 4. Ini yang bernilai negatif, dimutlakan menjadi positif. Kemudian kita lihat yang positif, di sini 4. Nah, tadi min 4, ya, sekarang 4. Kalau X-nya 4, maka nilai mutlak dari 4 itu sama dengan 4. Oh, berarti sama. Kalau nilai mutlak itu memang nilainya selalu positif. Di sini tadi nilai mutlak dari min 4 sama dengan 4. Nilai mutlak dari 4 juga sama dengan 4. Nah, kemudian akar dari X kuadrat. Kalau X-nya min 4 tadi, X kuadratnya ini. Nah, di sini X kuadrat. Kalau X kuadratnya 16,
maka harga mutlak dari 16 sama dengan 4. Atau kalau X-nya min 4, maka akar dari min 4 kuadrat sama dengan 4. Juga kalau kita lihat di nilai 4 ini yang positif, kalau akar dari 4 kuadrat atau X kuadrat, X-nya 4 kuadrat itu sama dengan 4 juga. Atau bisa juga kita pakai yang 16, akar dari 16, X kuadratnya 16 sama dengan 4. Maka untuk nilai mutlak X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Paham ya? Nah, ini salah satu sifatnya. Dipahami? Nilai mutlak dari X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Akar dari X kuadrat. Nah, yang selanjutnya, sifat-sifat nilai mutlak. Nah, tadi sifatnya sudah satu kita dapatkan. Untuk nilai mutlak dari X itu akan sama dengan akar dari X kuadrat. Itu yang pertama pada persamaan nilai mutlak. Kemudian yang kedua, nilai mutlak dari X kali Y sama dengan, itu akan sama dengan nilai mutlak X dikalikan nilai mutlak Y. Nah, jadi kita pisah ya, maka nanti hasilnya akan sama. Bisa dikalikan dulu kemudian dimutlakan, atau kita cari nilai mutlaknya satu-satu dulu. Nilai mutlak dari X berapa, nilai mutlak dari Y berapa, kemudian kita kalikan. Kemudian yang ketiga, nilai mutlak X per Y itu akan sama dengan nilai mutlak X dibagi nilai mutlak Y, atau nilai mutlak X per nilai mutlak Y. Ya, seperti yang tadi perkalian, pembagian pun seperti itu. Bisa kita bagikan dulu, kemudian kita cari nilai mutlaknya, atau kita cari nilai mutlaknya satu-satu dulu, baru nanti kita bagikan. Tuh ya, ini contohnya. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Cara satu, kita gunakan definisi tadi yang di awal. Masih ingat ya, definisi nilai mutlak itu ada dua. Bernilai positif jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, kita gunakan definisi yang itu. Yang pertama, ini nilai mutlak X plus 1 sama dengan 3. Kita gunakan definisi yang pertama. Bernilai positif X plus 1 sama dengan 3, bernilai positif jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Ya. Kita gunakan pemisalan. Misalkan X-nya itu sama dengan X plus 1. Nah, maka akan kita peroleh X lebih besar atau sama dengan min 1. Maka pada persamaan ini kita pindah ruas, bisa ya, X plus 1 sama dengan 3. Maka X-nya sama dengan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Maka kita peroleh ini X sama dengan 2. X sama dengan 2 tentunya sudah pasti lebih besar pula dari min 1. Maka X sama dengan 2 adalah penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, tadi ini yang positif, ini yang negatif. Yang negatif, min X plus 1 sama dengan 3 jika X plus 1 kurang dari 0. Nah, ini jika kurang dari 0. Tadi yang pertama jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Kalau yang ini jika X-nya
kurang dari 0, nilainya negatif. Nah, ya bedanya di sini, ini positif, ini negatif. Maka kalau kita cari penyelesaiannya dulu, x plus 1 kurang dari 0, maka x-nya kurang dari min 1. Nah, x-nya harus kurang dari min 1. Di sini kita kalikan dengan min semuanya. Min kali x, min kali plus 1, hasilnya min x min 1 sama dengan 3. Ini ya. Kemudian min 1-nya tidak ada variabelnya, kita pindah ruas, kita gabungkan dengan yang tidak ada variabelnya juga, maka menjadi min x sama dengan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka x-nya sama dengan, ini pindah ruas juga, min-nya kita bagikan dengan min, x sama dengan min 4. Min 4 itu kurang dari min 1, sudah betul ya. Jadi untuk soal ini himpunan penyelesaiannya adalah min 4,2. Karena min 4 ini kurang dari min 1, 2 ini lebih besar dari min 1. Nah, kemudian kita gunakan cara yang kedua. Tadi menggunakan cara 1, sudah paham ya. Nah, kemudian kita gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua kita gunakan sifat-sifat nilai mutlak yang pertama. Sifat nilai mutlak yang pertama tadi, jika sebuah x kita mutlakkan atau kita cari nilai mutlaknya, maka akan sama dengan akar dari x kuadrat. Nah, tadi ini soalnya x plus 1, nilai mutlak dari x plus 1 sama dengan 3. Maka kalau nilai mutlak ini kita kuadratkan, kita akar dan dikuadratkan seperti ini, jadinya akar dari x plus 1 kuadrat sama dengan 3. Nah, ini kita jabarkan. Dijabarkan boleh, atau kita kuadratkan ruas kanan dan ruas kirinya juga boleh ya. Nah, kalau kita ini dikuadratkan semuanya, berarti biar akarnya hilang, maka ruas kirinya ini sudah dikuadratkan, ruas kanan juga kita kuadratkan, maka hasilnya menjadi x plus 1 kuadrat sama dengan, ini 3 dikuadratkan menjadi 9. Nah, baru kita jabarkan di luar sini, x plus 1 kuadrat kita jabarkan menjadi x kuadrat plus 2x plus 1 sama dengan 9. 9-nya kita pindah ruas ke ruas sebelah kiri ya, menjadi x kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Kemudian kalau sudah, ini kita faktorkan. Nah, ini difaktorkan menjadi berapa yang nilainya kalau dikalikan hasilnya min 8, kalau dijumlahkan hasilnya 2. Min 4 dan 2. Jadi hasil faktornya adalah x plus 4 atau x min 2. Maka nilai x-nya itu akan sama dengan min 4 atau x-nya sama dengan 2. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan yang tadi, dengan cara pertama. Cara kedua kita cari seperti menggunakan sifat nilai mutlak juga hasilnya sama. Nah, himpunan penyelesaiannya menjadi min 4,2. Sama dengan yang tadi ya. Kita lihat yang tadi sudah. Nah, untuk contoh soal yang pertama sudah paham ya. Oke, kamu pahami kembali, dipelajari lagi persamaan nilai mutlak dan sifat-sifatnya. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, di sini contoh soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari x plus nilai mutlak x plus min 3 plus nilai mutlak 2x min 8 sama dengan 5. Oh, di sini nilai mutlaknya ada 2.
Lah kita mengerjakannya seperti apa? Kita bahas di sini. Oke, pembahasannya. Yang pertama kita lihat nilai mutlak dari X min 3. Nah, di situ kita lihat X plus 3, definisinya tadi ada 2. Nilai positif jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0. Dan bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Ya, patokannya kita hanya 2 itu untuk persamaan nilai mutlak. Pokoknya nilai mutlak didefinisikan, definisinya ada 2. Yang pertama, jika X-nya bernilai positif jika X-nya lebih besar atau sama dengan 0, ya. X-nya bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, di sini kita lihat X-nya, nilai mutlak X kurang dari 3. Ini di sini yang bernilai positif, X-nya bernilai positif. Maka X plus 3, min 3 sama ya. X min 3, jika X-nya lebih besar dari 0, kita pindah ruas, maka X lebih besar dari 3. Nah, kemudian jika bernilai negatif, kita kalikan dengan negatif. Jadinya min X plus 3. Maka menghasilkan X, ini pindah ruas berarti nanti dipakai oret-oretan ya. X-nya kurang dari 3. Kemudian yang kedua ini, harga mutlak atau nilai mutlak dari 2X min 8. 2X min 8 sama dengan jika bernilai positif 2X min 8 jika X-nya lebih besar dari 0, maka kita pindah ruas, 2X min 8 lebih besar atau sama dengan 0. Maka X-nya lebih besar dari 8 dibagi 2 sama dengan 4. Ya, berarti X-nya harus lebih besar dari 4. Kemudian yang negatif, definisinya jika X-nya kurang dari 0. Kita sama seperti tadi, ini dikalikan negatif semuanya, berarti min 2X plus 8 kurang dari 0. Kita pindah ruas menjadi X kurang dari 8 dibagi min 2 sama dengan min 4. Hasilnya ini pindah ruas jadi min 8 ya. Min 8 dibagi min 2 sama dengan 4 ya. Jadi X-nya ini harus kurang dari 4. Berarti kalau kita gambar di garis bilangan seperti ini, rentangnya di antara ini 3 sampai 4. 3 sampai 4. Yang pertama, X-nya harus lebih besar dari 3. Lebih besar dari 3 berarti ke kanan. Nah, terus X-nya harus kurang dari 3 ke kiri. Kemudian yang kedua ini, X-nya harus lebih besar dari 4, ke kanannya 4. Ini juga X-nya harus kurang dari 4. Nah, berarti ada 3 definisi ya. Nah, caranya yang pertama, untuk interval X kurang dari 3, ini X-nya kurang dari 3. Maka kurang dari 3 berarti pakainya ini, kemudian juga pakainya ini ya. Ditambah ini karena kurang dari. Nah, berarti kita masukkan min X min 3 ditambah min 2X min 8 sama dengan 5. Kita kalikan semuanya yang di dalam kurung dengan min. Nah, berarti hasilnya menjadi min X plus 3 min 2X min 8 sama dengan 5. Nah, ini ya. Min 3 min X min 2X itu hasilnya min 3X, plus 3 plus 8 itu hasilnya plus 11 sama dengan 5. Kemudian min 3X sama dengan 5, ini pindah ruas, dikurangi 11 sama dengan 6, min 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, ini yang pertama. Memenuhi apa tidak? Kita lihat. Min 2 itu
kurang dari 3. Di sini di interval X kurang dari 3. Maka 2 itu memenuhi karena 2 itu kurang dari 3. Berarti ini termasuk himpunan penyelesaiannya ya. Kita simpan dulu ini. X sama dengan 2 merupakan himpunan penyelesaian dari soal ini. Kemudian yang kedua. Nah, tadi di interval di tengah-tengah. Untuk X lebih besar atau sama dengan 3 dan X kurang dari 4. Nah, kita lihat di sini kita pakainya yang lebih besar dari 3 itu X min 3, yang kurang dari 4 itu X min 2X min 8 sama dengan 5. Kita gunakan ini, kita kalikan ini dengan min, hasilnya sama dengan, nah kita buka kurungnya, maka ini menjadi min 2X plus 8 sama dengan 5. X min 2X, X min 2X itu sama dengan min X, sedangkan min 3 plus 8 itu sama dengan plus 5. Nah ini ya, maka min X sama dengan 5, ini pindah ruas ke kanan menjadi min 5. Jadi min X sama dengan 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 0 dibagi min itu sama dengan tetap 0 ya. Karena 0 tidak lebih besar dari 3 dan tidak kurang dari 4, di tengah-tengahnya 3 sampai 4, maka 0 bukan merupakan himpunan penyelesaiannya. Berarti 0 tidak memenuhi karena X sama dengan 0 tidak termuat di dalam interval. Artinya 0 itu tidak di antara 3 dan 4. Nah, kemudian yang terakhir kita lihat X lebih besar atau sama dengan 4. Untuk X lebih besar atau sama dengan 4, kita lihat di sini, maka kita gunakan X min 3 ditambah 2X min 8 sama dengan 5. Maka kita langsung saja buka kurungnya karena tidak kita kalikan dengan min ya. Kita buka kurungnya langsung, hasilnya menjadi 3X min 11 sama dengan 5. Maka 3X sama dengan 5 plus 11, 5 plus 11 itu sama dengan 16 dibagi 3, hasilnya sama dengan 16 per 3 atau 51 per 3. Apakah 51 per 3 itu lebih besar dari atau sama dengan 4? Tentu ya, iya, berarti 51 per 3 itu sama memenuhi atau termuat di dalam interval X lebih besar atau sama dengan 4, atau juga bisa kita katakan bahwa 51 per 3 itu adalah himpunan penyelesaiannya. Maka dari 3 percobaan tadi atau dari 3 pembuktian tadi, bahwa kita dapatkan bahwa nilai X yang memenuhi itu adalah 2 dan 51 per 3 ya. Ya, 2 atau 51 per 3, berarti himpunan penyelesaiannya ada 2. Himpunan penyelesaiannya yaitu 2,51 per 3. Paham ya? Oke. Nah, di sini nanti untuk latihan silahkan kalian coba kerjakan latihan ini. Ini merupakan persamaan nilai mutlak. Nah, sudah dicontohkan tadi. Ya, kalau kalian bisa mengerjakan berarti kalian memang hebat. Kemudian ini juga ada latihan. Nah, seperti yang nomor 2 tadi, ini masih persamaan nilai mutlak juga. Ya. Kemudian untuk harga mutlak atau nilai mutlak pada pertidaksamaan. Kita misalkan nilai mutlak X itu adalah jarak antara Tsubasa dengan bola. Tahu Tsubasa ya? Nah, kalau sering nonton kartun pasti tahu Tsubasa itu siapa. Kita lihat di sini. Kalau nilai mutlak X-nya lebih besar dari 3 meter. Nah, maka kalau yang belum tahu Tsubasa, lihat ini gambar ini. Ya, maka
jarak bola, jarak subasa ke bola 3 meter ke kanan dan 3 meter ke kiri, itu jaraknya akan sama-sama 3. Maka untuk nilai mutlak lebih besar dari A bisa kita definisikan dengan X lebih besar dari A atau X kurang dari A. X kurang dari min A, ya. Saya ulangi, untuk nilai mutlak X lebih besar dari A, maka bisa didefinisikan dengan X lebih besar dari A atau X kurang dari min A, karena bolanya akan membentang ke kanan dan ke kiri. Ke kanan nilainya positif, ke kiri nilainya negatif. Kemudian yang kedua, kita misalkan nilai mutlak X itu jarak antara subasa dengan bola. Subasa lagi, ya. Maka nilai mutlak X kurang dari 3 meter. Nah, kita gambarkan seperti ini. Jarak antara subasa dengan bola 3 meter ke kanan dan 3 meter ke kiri. Maka ini dapat kita definisikan tadi, kalau yang tadi itu lebih besar dari A, kalau yang ini kurang dari A. Kalau kurang dari A bisa kita definisikan dengan X lebih besar dari min A dan X kurang dari A. Ya, jadi X-nya terletak di tengah-tengah, subasanya terletak di tengah-tengah. Itu kalau nilai mutlaknya kurang dari A. Ya, saya ulangi lagi, nilai mutlak X kurang dari A bisa kita definisikan dengan atau sama dengan X lebih besar dari min A dan X kurang dari A. Ya, jadi bacanya ini dari tengah. Nah, mungkin itu untuk materi pada hari ini. Kita nanti akan melanjutkan materi selanjutnya, pertidaksamaan nilai mutlak. Nanti akan kita jabarkan kembali, kita bahas kembali contoh soalnya. Di sini belum, ini baru 2 sifatnya. Nanti kita akan bahas sifat-sifat yang selanjutnya pada pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian contoh soalnya juga nanti akan kita bahas bersama di sini di Tama TV. Kita belajar bareng-bareng di sini. Satu pesan saya, tetap menjaga kesehatan. Ya, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa nanti kalian mencoba mengerjakan soal-soal yang ada di latihan soal ini yang sudah kita bahas. Kamu coba kembali, karena matematika tidak akan bisa memahami kalau kamu tidak mencoba. Ya, jadi kita harus mencoba soal-soal yang ada. Oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk anak-anakku kelas 10 khususnya, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.